Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat BITP rahimakumullah, untuk mengawali materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, marilah sejenak kita pahami dan kita renungkan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Hadis riwayat Muslim. Ketika Islam pertama kali datang ke dunia, itu dianggap asing. Bahkan masyarakat Arab ketika itu menganggapnya Islam sebagai agama yang tidak masuk di akal. Karena Islam membawa ajaran yang sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan apa yang telah masyarakat Arab lakukan pada waktu itu. Islam membawa kebenaran dan akan memberantas semua penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Asingnya Islam di saat pertama kali begitu sangatlah terasa berat dan dahsyat, sehingga penderitaan Nabi beserta sahabat-sahabatnya selalu menyertai di dalam pelaksanaan dakwah Islam ini. Berbagai macam cobaan, tantangan, rintangan, celaan, ejekan, hinaan, pemboikotan, penyiksaan, pengejaran telah dialaminya baik oleh Nabi ataupun para sahabat-sahabat Nabi. Di saat kondisi jahiliyah yang teramat parah, ternyata masih ada sekelompok manusia yang tetap tegak, kokoh di atas kebenaran, istiqomah dengan ajaran al-haq, yaitu dinul Islam yang mulia. Sahabat BITP yang dirahmati Allah, apabila kita analogikan, kita pergi ke suatu desa atau pemukiman warga yang sangat primitif atau sangat terbelakang, dan kita membawa sesuatu yang baru dan mereka tidak mengenal itu sebelumnya, maka bagi mereka apa yang kita bawa itu amatlah asing dan tentunya akan ada penolakan dari mereka. Atau seperti seorang dokter jiwa yang menangani 100 orang pasien gila, justru yang dianggap gila oleh orang gila itu adalah si dokter itu sendiri yang sehat dan tidak gila. Begitupun Islam pada saat pertama kali datang pada masyarakat Arab. Islam membawa kebenaran, Islam membawa al-haq dari Rabb semesta alam, mengajak mereka kepada tauhid, yakni menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabbul Alamin, dan memberantas semua penyimpangan, semua penyelewengan dan keburukan-keburukan yang telah mendarah daging pada diri mereka. Sahabat BITP rahimakumullah, selanjutnya kata Nabi, wa sayaudu kama bada'a, dan Islam akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana mulanya ia datang. Kalau kita perhatikan, di abad modern ini lebih parah daripada zaman jahiliyah terdahulu. Kalau dulu Islam dianggap asing oleh orang-orang kafir Quraisy, sekarang ini justru ajaran Islam yang sesungguhnya dianggap asing oleh pemeluknya sendiri, bahkan oleh orang-orang yang telah mengaku sebagai muslim, bahkan telah berlabel muslim sejak lahir,
karena orang tuanya, nenek moyangnya telah terlebih dahulu memeluk Islam. Sekarang ini pemeluk Islam kadang merasa asing akan kebenaran ajarannya, asing dalam mengamalkan ajaran dan tuntunannya. Ajaran Islam dianggap sebagai penghalang untuk meraih apa yang diinginkan, sehingga tidak segan-segan aturan atau ajaran Islam yang sudah jelas, tegas, mengajak dan akan membawa kepada keselamatan pun dilanggarnya, ditinggalkannya, dan bahkan dibuangnya jauh-jauh. Kalaupun ada orang yang teguh pendiriannya untuk menegakkan tuntunan Islam, menentang perbuatan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam, justru dianggap sebagai orang aneh atau orang asing. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patuba lil ghurabai, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atas pertanyaan para sahabat, siapakah mereka yang beruntung itu? Qila ya Rasulullah, waman al-ghuraba? Qala alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Rawahu Ahmad. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang asing itu? Beliau menjawab, orang-orang yang berbuat baik jika manusia telah rusak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat BITP rahimakumullah, di tengah masyarakat yang terbuai dan terlalaikan dengan pernak-pernik kehidupan dunia, akan tetap ada manusia yang berpegang teguh pada tali kebenaran Islam ini. Maka mereka seolah-olah dipandang aneh oleh orang-orang bodoh karena berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Dan ternyata masih ada segolongan hamba yang mencintai akhirat di saat manusia yang waktunya habis tersita untuk dunia. Orang asing, ghuraba, itu adalah sekelompok orang yang mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat dengan berpegang erat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama mutaakhirin mensifati orang-orang itu adalah orang yang menyelamatkan akidahnya dari subhat, memperkuat keimanannya, serta menjaga ketakwaannya. Orang yang terasing adalah mereka yang meneguhkan komitmennya dengan akidah tauhid di saat orang bergelimang kesyirikan. Orang yang terasing adalah mereka yang loyal dengan imannya di tengah komunitas kufar. Orang yang terasing itu tetap istiqomah dengan sunnah Rasul tatkala sebagian besar manusia asyik dengan bid'ahnya. Sahabat BITP rahimakumullah, orang yang terasing adalah mereka yang mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, serta mengikuti para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang menjalankan peran fungsi kepemimpinannya dengan benar dan baik, baik itu sebagai syahid, basir, ataupun nazir. Maka ikutilah mereka, tempuhlah manhajnya, sebab siapa saja yang mengikuti mereka, tentunya Allah akan selamatkan mereka, dan jika tidak, sesatlah dirinya. Sahabat BITP yang dirahmati Allah, orang yang terasing adalah mereka yang tegak dengan dakwah Islam, terang benderang di atas kebenaran, lahir maupun batin, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya, yang tulus ikhlas, penuh kesungguhan dan kemantapan hati. Sahabat BITP yang dirahmati Allah, kesimpulan dari Al-Auza'i, asing maksudnya adalah sedikit sekali manusia yang benar-benar berada pada sunnah sehingga disifati asing. Tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya, manusia pilihan yang tidak ikut-ikutan dengan gelombang kehidupan materialisme,
tidak pula terombang-ambing dengan gelimang syahwat dan subhat. Imam As-Sawri berkata, ketahuilah bahwa para pelaku sunnah adalah orang-orang asing al-ghuraba. Yunus ibnu Ubaid juga menjelaskan, tidaklah tersisa sedikit pun dari ajaran Nabi berupa melaksanakan sunnah-sunnah, melainkan akan dirasa asing oleh manusia yang tidak mengerti. Sahabat BITP yang dirahmati Allah, dalam kesempatan lain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, ya'ti kaumun yaumal qiyamati nuruhum kanuri syamsi. Qala Abu Bakrin, nahnu hum ya Rasulullah. Qala la walakum khairun katsir walakinnahumul fuqara'u wal muhajiruna alladzina yukhsharuna min aqtaril ardi. Summa qala tuba lil ghurabai, tuba lil ghurabai. Qila man al ghuraba? Qala nasun solihuna fi nasin su'in kathirin mayasihim aksaru mimmam yuti'uhum. Akan datang suatu kaum pada hari kiamat nanti, cahaya mereka bagaikan cahaya matahari. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, apakah mereka itu kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bukan. Kalian punya banyak kebaikan. Mereka adalah orang-orang fakir yang berhijrah. Mereka berkumpul dari berbagai penjuru bumi. Kemudian beliau bersabda, kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Lalu beliau ditanya, siapakah orang-orang terasing itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang soleh yang jumlahnya sedikit di antara manusia yang buruk. Orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang yang mentaatinya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tegas menjawab pertanyaan sahabat yang bertanya tentang siapa orang yang dianggap asing itu. Dalam sabdanya, qala qila waman al-ghuraba? Qala an-nuza'u minal qabail. Rawahu Ibnu Majah. Siapakah orang-orang yang terasing itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah yang sesat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat BITP rahimakumullah, dari beberapa penafsiran para ahli tafsir, kata al-ghuraba dapat disimpulkan yaitu orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, yang tetap berbuat baik ketika manusia telah rusak. Orang yang teguh pendiriannya akan kebenaran, yang tidak ikut rusak di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang rusak. Merekalah manusia yang dijanjikan surga dan kebahagiaan. Orang-orang yang berpegang teguh dengan dinul Islam, teguh pendirian dalam keterasingannya, mereka tidak akan mendapatkan kejelekan sedikit pun, sebanyak apapun orang mencela dan mengasingkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Tidak akan pernah sirna, akan selalu ada kelompok umatku yang dimenangkan atas kebenaran. Tidak akan membahayakannya orang yang memusuhinya hingga hari kiamat, sedangkan mereka tetap seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna min waraikum ayyama sabri as-sabru pihi mithlu qabdin alal jamri lil amili fihim mislu ajrin khamsina rajulan ya'maluna mithla amalih. Qala ya Rasulullah ajru khamsina minhum? Qala ajru khamsina minkum. Di akhir kemudian ada hari-hari yang kalian wajib bersabar. Bersabar pada saat itu seperti seseorang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal pada saat itu
pahalanya sebanding dengan 50 kali amalan yang beramal seperti amalnya. Abu Salabah bertanya, wahai Rasulullah, seperti pahala 50 orang dari mereka? Beliau menjawab, bahkan seperti pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat BTP rahimakumullah, dari hadis tersebut di atas kita bisa melihat bagaimana besarnya keutamaan pengikut sunnah Rasul dan keistimewaan mereka dibandingkan selain mereka. Walaupun mereka berada dalam keterasingan, akan tetapi pada hakikatnya merekalah orang-orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keterasingan tersebut sama sekali tidak membuat mereka risih. Keterasingan mereka hanya di antara kebanyakan manusia, sementara kebanyakan manusia itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menaati kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka yang menyelisihi sunnah dan membenci orang-orang yang berpegang teguh dengannya, hakikatnya mereka yang berada dalam keterasingan. Mereka asing di hadapan Allah dan Rasulnya, serta di hadapan agamanya. Sehingga keterasingan ini akan sangat mengganggu mereka. Walaupun di dunia mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal, orang-orang yang disegani dan dihormati. Sahabat BTP rahimakumullah, generasi terasing yang beruntung yaitu mereka yang tetap istiqomah, konsisten mengamalkan dan mengajarkan Islam dan membebaskan diri dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjadi asing karena kebaikan dan kebajikan yang dilakukan, dan Rabb telah mencatat mereka sebagai orang yang beruntung dan akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, yaitu jannah. Mayyuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang agung. Semoga kita semua termasuk golongan yang beruntung, terasingkan karena kebenaran. Aqulu qawli hada wastaghfiruhu la'allakum turhamun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.